Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Tradara USD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan update kembali ya untuk update analisa persiapan kita hari ini di tanggal 21 Agustus 2025, yang dimana di sini kita lihat sempat saya bahas kemarin juga di live TikTok, yang dimana bahwa apabila harga 3340 ini dia belum mampu di breakout, maka masih memiliki potensi untuk terjadi penurunan dengan target penurunannya di area ini ya. Namun untuk skenario kenaikannya itu dia harus break di atas dari 33 ini ya, 3345 ya. Namun ternyata di sini dia sempat break dan kembali melakukan penurunan. Artinya area ini masih cukup kuat untuk memberikan perlawanan ya, jadi belum memberikan izin untuk SAUSD sendiri ini membuat kenaikan ya. Nah, di sini saya akan analisa menggunakan Forex.com ya. Ini juga ini adalah analisa yang saya buatkan kemarin di analisa video. Jadi kalau kita lihat ya, di sini saya akan hapus dulu beberapa gambar untuk kemudian saya buatkan untuk teman-teman. Jadi sebenarnya ini masuk area equilibrium ya, yang dimana di sini titik keseimbangan antara pembeli dan penjual berkumpul ya. Jadi area ini ada di tengah-tengah. Jadi ini adalah area EQB, dan kita lihat sendiri di sini merupakan area yang bisa kita pantau. Jadi saat ini penentuan harganya juga itu kita bisa berpacu pada area ini ya, yang dimana apabila di sini nanti ketika harga terjadi penurunan ke area ini dan ada perlawanan, masih ada kemungkinan akan melakukan kenaikan. Dan juga kalau kita lihat ya di sini, kalau kita lihat dari struktur marketnya ya, di sini dia melakukan penurunan ya. Kemudian di sini kita lihat kan di sini ada sebuah area resisten trendline yang kita sudah buat kemarin ya, menunjukkan bahwa ini sebagai resistennya ya, dan saat ini sudah di breakout ya, dan ini ada potensi untuk retest dulu ya, ada kemungkinan untuk retest dulu kemudian melakukan kembali kenaikan ya. Jadi target kenaikannya itu untuk minimalnya di 3358 ya, minimal di 3358 ataupun di resisten yang sedang dibentuk saat ini di kisaran area 3348 dan 3352 ya. Jadi itu adalah potensi untuk kenaikan saat ini dengan target yang dimana apabila nanti terjadi kenaikan di area 3358 dan 3352, kemudian dia di breakout ya, dia breakout, maka ada potensi untuk menguji kembali resisten di atasnya ya. Jadi ada dua area yang harus kita pantau sebagai penentu untuk dia menuju ke area 3369 sampai 3375, itu adalah di area 3348 dan 3352. Kemudian target berikutnya yang harus ditembus untuk melanjutkan kenaikan signifikannya lagi itu di 3358. Jadi itu adalah beberapa skenario untuk pergerakan saat ini, yang dimana target penurunan yang harus digapai dari pergerakan saat ini untuk SAUSD sendiri ya, kita akan menggunakan Fibonacci retracement, yang dimana di sini yang harus kita pantau saat ini adalah ada beberapa area ya, yang bisa kita pantau dijadikan untuk momentum kita masuk buy ya. Yang pertama di sini sebenarnya juga masih bisa ya kita jadikan momentum untuk buy, karena ini merupakan resisten juga di sini ya. Saat ini di breakout yang potensi ya untuk jadi support saat ini di kisaran area 3344 dan 3339. Namun kalau kita lihat sekarang ya, dari pergerakan yang sekarang saat ini, dia sedang menguji untuk di breakout. Jadi apabila area ini tidak mampu untuk memberikan perlawanan, bisa saja dia akan melakukan penurunan ke area EQB ya, yang mendekati juga resisten trendline yang saat ini bisa kita jadikan sebagai support. Dan kemudian di sini kalau kita lihat dari exponential movement average-nya ya, ini saya menggunakan movement average 50 yang smooth dan gabungannya ya. Dan di sini kita lihat dia juga sudah mulai bersilangan dan harga bergerak di area atasnya.
Nah, jadi untuk medium medium risk ya, kita bisa ambil di IQB-nya untuk kita masuk buy. Nah, untuk area ini kita bisa jadikan sebagai high risk untuk masuk entry di sini. Jadi resikonya masih cukup tinggi di area ini untuk kita melakukan entry. Nah, kemudian untuk low risk-nya ya kita bisa ambil di area Fibonacci retracement-nya, yaitu di 618 dan 786 di kisaran 3327 dan 3320. Itu sebagai area low risk untuk kita masuk entry dengan kondisi atau struktur market yang terbentuk saat ini dengan polanya ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai medium risk, ini sebagai high risk untuk kita entry. Jadi masih memiliki risiko yang cukup besar ya. Kemudian di area di sini ini kita bisa jadikan sebagai area low risk untuk masuk entry. Jadi seperti itu untuk pantauan analisa saya saat ini. Jadi kalau kita lihat dari struktur dan pola market yang terbentuk saat ini, lebih kecenderungan saat ini adalah akan koreksi dulu untuk melakukan kenaikan. Tapi yang harus kita waspada adalah karena malam ini ada beberapa news high impact yang akan rilis ya, yang dimana ada exciting home sales ya. Di sini sebenarnya tidak terlalu lengkap untuk informasi newsnya. Kalian bisa cek di beberapa platform atau website ya yang menyediakan kalender ekonomi ya. Kalian bisa cek di Forex Factory atau forex.com ataupun di investing.com ya. Kalian bisa lihat di sana ataupun langsung ke website saya di Traders Global. Nanti ada di situ untuk pilihannya ya, ada terminal di situ, kalian bisa masuk untuk cek informasi news yang tersedia. Jadi kalian bisa cek di sana. Nanti untuk informasi newsnya juga saya akan bahas di grup Telegram, jadi silakan kalian bergabung di grup Telegram. Kalian bisa akses linknya di deskripsi video. Jadi untuk saat ini kalau kita lihat ya dari kondisi seperti ini, seperti yang bisa saya katakan saat ini ya, analisanya seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi silakan dipantau saja seperti apa nanti konfirmasi atau indikasi pergerakan dari area yang kita sudah pantau saat ini. Nah, untuk target kenaikan yang sudah saya sampaikan juga, ini bisa dicapai apabila memang ada dukungan dari beberapa impact news yang terjadi ya. Apalagi besok juga ada news yang sangat berimpact ya. Jadi silakan dipantau saja dan tetap hati-hati setiap hari Jumat ya, karena biasanya itu akan menjadi pergerakan anomali ya. Biasanya dimulai dari hari Kamis. Apalagi hari ini ada news yang akan rilis ya, nanti saya akan bagikan di grup Telegram informasi newsnya dan skenario newsnya ya. Jadi silakan bergabung saja. Jadi untuk skenario penurunan ya, apabila seperti yang kemarin kan, kalau kita di sini tarik garis Fibonacci, ini dia break dari Fibonacci retracement-nya. Nah, jangan sampai dia berulang lagi di area ini ketika dia mencapai Fibonacci retracement-nya ternyata di breakout juga. Jadi kita harus tetap hati-hati saja. Kita harus punya plan dan tetap menjaga money management. Jadi apabila memang nanti di sini dia di breakout juga untuk Fibonacci retracement-nya dan tidak memberikan perlawanan yang kuat, bisa saja dia akan menguji supportnya yang dimana di sini ada area demand ya. Jadi kalau dia break begini, maka ada potensi apabila dia break demand-nya juga ada potensi melakukan penurunan ke 3286 dan 3281. Itu untuk target penurunan yang bisa saya pantau ya untuk dari segi analisa yang saya buat saat ini dan pantauan saya, karena kalau kita lihat di sini memang masih dalam kondisi bearish walaupun dia sudah saat ini melakukan breakout dari resisten trendline-nya. Jadi saat ini dia dalam proses yang namanya break and retest ya. Jadi dia dalam posisi retestnya untuk mencari nafas melakukan kenaikan kembali. Jadi silahkan dipantau saja apa yang akan terjadi saat ini. Jadi mungkin seperti itu untuk pandangan saya pada pergerakan SHS di saat ini. Dan sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar dulu ya, untuk pantauan di indeks dolar. Kalau kita lihat dari indeks dolar, dia ada perlawanan ya di area Fibonacci retracement-nya ya. Setelah dia mencapai Fibonacci retracement ini, kemarin saya buatkan analisanya di video juga ya, jadi silahkan dicek juga. Dan di sini kita lihat dia mencapai area Fibonacci retracement-nya, kemudian melakukan kenaikan, dan di sini ada titik keseimbangan juga ya, titik keseimbangan juga di 98.22 dan 98.32. Jadi untuk skenario nya ada masih sama ya, masih sama untuk skenario sebelumnya. Jadi silakan dipantau saja. Ini juga penting ya untuk indeks dolar kita pantau, karena
dia sangat berpengaruh juga pada pergerakan market apabila dia berimpact besar ya. Jadi seperti itu. Jadi silakan dipantau. Nanti saya akan buatkan beberapa analisa-analisanya juga untuk pair forex ya. Nanti saya akan bagikan di grup Telegram ya. Silakan dipantau di sana. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.